Apakah Anda mengasihi Allah secara jiwani? Allah ingin Anda mengasihinya secara kesetiaan dan ketabahan dan tidak pernah berubah. Kasih spiritual yang sejati akan Allah. Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang berasal dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Oleh sebab itu, untuk mencapai kestabilan emosi dan pandangan hidup, mereka semua harus dibawa kepada salib. Kematian di kayu salib dan dikuburkan di dalam baptisan selam air. Sehingga karya-karya salib lainnya pun dapat dimiliki dan bangkit ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Hidup di dalam Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, diperintah oleh Roh Allah, merefleksikan Roh Allah, dan mendemonstrasikan pikiran Kristus. Selain hal-hal di atas, emosi-emosi, perasaan, keinginan-keinginan, tindakan, kasih sayang, dan hal-hal sejenisnya yang tidak seluruhnya ditundukkan kepada salib dan kepada kontrol Roh Kudus sebenarnya berakar di dalam motif yang tidak murni, keakuan dan Allah. Kedagingan yang akan melahirkan dosa, dan dosa akan melahirkan kebinasaan. Jiwa akan memimpin orang percaya duniawi untuk melakukan apa yang dilakukan dunia, dan percaya apa yang dipercayai dunia, termasuk hal-hal tentang Tuhan. Roh persundalan, roh yang berasal dari dunia dan kedagingan. Roh ini akan memimpin orang percaya kepada hidup agamawi. Ini adalah konsekuensi alami dari tindakan seperti di atas. Karena tidak mengikuti pimpinan roh, maka manusia mencari kestabilan emosi di dalam seseorang atau sesuatu untuk memimpin mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari mereka, sehingga mereka bergantung kepada orang lain untuk mengatakannya dan memimpin mereka. Mereka mencoba untuk menyenangkan Tuhan, dan mereka menciptakan Tuhan menurut imajinasi mereka sendiri. Hal inilah yang sangat bertentangan dengan Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Karena melakukan ini semua, orang Kristiani duniawi jatuh ke dalam perangkap-perangkap yang mematikan. Mereka menyangka bahwa Tuhan adalah Tuhan dari agama. Tapi yang sebenarnya Tuhan adalah Tuhan pemegang perjanjian. Tuhan yang membangun hubungan. Oleh sebab itu, Ia memisahkan orang percaya dari dunia dan hidup hanya bagi Dia. Hidup di dalam dunia namun tidak menjadi bagian dari dunia. Ia adalah Allah yang pencemburu. Mereka tidak mampu untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan karena keegoisan jiwanya, dan jiwanya pun setuju dengan kedagingannya. Kedagingan mereka berjuang melawan roh, dan roh melawan kedagingan. Galatia 5 ayat 17. Jika keakuan terlibat di dalam perjalanan iman, maka tidak akan ada rasa aman, ketenangan, dan penundukan. Orang percaya yang akan memimpin roh, bukan roh yang memimpin mereka. Mereka tidak dapat mendengar suara Tuhan karena roh mereka tidak cukup diam. Mereka tidak cukup tenang. Memojokkan kemampuan Roh Kudus untuk memimpin. Buah dari mengasihi Tuhan yang bersifat jiwani, di mana kepuasan diri sendiri menjadi motif utama di dalam perjalanan iman, baik disadari ataupun tidak disadari, akan mengakibatkan mereka dipenuhi hawa nafsu untuk menyenangkan diri sendiri. Karena memikirkan dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Mereka kembali melakukan kebiasaan lama di dalam perjalanan iman mereka karena tidak mengalami transformasi melalui pembaharuan pikiran oleh Roh Kudus. Roma 12 ayat 2. Perjalanan iman yang didasari pada kekuatan sendiri, ini hanyalah akan memimpin kepada pembenaran diri sendiri yang adalah dosa, dan dosa melahirkan kebinasaan. Mereka mengkhianati perjalanan iman mereka dan jauh dari Kristus. Mereka inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada hari penghakiman terakhir, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Berikut ini adalah beberapa contoh dari mengasihi Tuhan yang bersifat jiwani, yang berakar di dalam motif yang tidak murni, termasuk keinginan diakui atau dihargai oleh saudara-saudara seiman atas apa yang telah dicapainya. Dikagumi oleh orang lain, ambisi di dalam pelayanan, posisi atau jabatan di dalam gereja, diterima oleh orang lain, dan bahkan promosi atau meninggikan diri sendiri. Hal ini bukanlah mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri. Mengasihi kedagingan yang tersembunyi.
Ini adalah dosa. Ini adalah kesombongan. Ini adalah jiwani. Ini tidak akan menghasilkan buah-buah, berakhir dengan kebinasaan. Ini bertentangan dengan Alkitab, dan Yohanes berkata bahwa ia harus semakin kecil, sedangkan Kristus harus semakin besar. Yohanes 3 ayat 30. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.